Gaji untuk mekanik biar mereka merasakan sesuai perkembangan bengkel. Lebih baik gimana kok, sistem persentase, gapok atau gimana ya? Oke. Kita bakal bahas perbengkelan part 2 teman-teman. Sebenarnya ini gue mau bahasnya nanti teman-teman. Gue mau bahas dulu buka bengkel gimana, part apa dulu gitu yang harus dibeli. Cuman ini loncat. Oke, kita loncat dulu ke bagian sistem gaji teman-teman. Pertama-tama di bengkel itu yang gue tahu teman-teman ya. Dan ini yang berjalan di bengkel gue bakal gue ceritain gitu ya. Yang gue tahu bengkel mekanik itu ada yang sistem harian gitu teman-teman ya. Yang sistem harian yang baru-baru masuk yang masih jadi helper 80.000, 70.000 tergantung tempat. Yang udah jadi senior mekanik di 120 sampai 150, yang udah super senior atau kepala mekaniknya mungkin di 200 sampai 220 gitu. Jarang yang 2,5, jarang, gue nggak tahu ya ada atau enggak gitu. Cuman rata-rata gue ngobrol sama owner-owner bengkel yang sistem jasa atau sistem gaji gitu ya teman-teman, kayak begitu. Ada gratis makan 1 kali, ada gratis kopi gitu teman-teman, beda-beda gitu teman-teman. Cuman ini gue bakal cerita yang versi gue teman-teman. Gue di bengkel ini sistemnya jasa 90-10. Jadi mekanik dapat 90%, bengkel dapat 10%. Jadi contoh, misalkan dalam satu hari Om Gun gitu, Om Gun dapat ngerjain 2 turun mesin. Turun mesin itu berapa? 2,5 ya biasanya ya. Kalau turun total 2,5, 300 gitu teman-teman. Tune up gitu ya 200, 2,5 kita hitung 2,5. 2 motor satu hari bisa ngerjain 2 motor gitu. Om Gun tuh kapasitasnya 2-3 motor bisa dia teman-teman ya. Itu turun mesin dia ngerjain 2 berarti dapat berapa gopek gitu, 500.000 satu hari, dipotong 10%, berapa potongannya gocap, berarti dapat berapa, 450.000 kayak gitu. Jadi sistemnya kalau yang mau mekanik merasakan perkembangan gimana sistemnya, tentu aja jasa gitu, dari persentase gitu. Balik lagi lu kerja sama mekaniknya gimana sistemnya waktu pada saat deal-dealan masuk, sistem jasa, persentase atau gaji gitu. Dan visi misi gue nih teman-teman ya, gue cerita sedikit. Gue itu maunya mekanik itu sejahtera gitu hidupnya, perform ya, mekaniknya harus perform gitu teman-teman, harus perform, harus mengikuti zaman. Kalau jangan anti kritik gitu, kalau dikritik tuh terima gitu. Dan yang paling penting bisa kerja tim gitu, karena mekanik kebanyakan, gue udah berapa bengkel dulu, gue di kakak ipar gue bengkel ada 7, gue 6 bengkel lah gitu. Di 6 bengkel itu gue ngeliat timnya satu persatu gitu ya, dan kebanyakan mekanik itu saling sikut gitu. Jadi kalau dia nggak bisa udah sampai teriak gitu, kalau nggak teriak minta tolong didiemin aja gitu. Kalau udah teriak baru naon dia bro, bantu kan kurang baru gitu. Kalau gue di sini nggak, gue dari awal kalau lu kerjanya kayak gitu, mau sikut-sikutan kayak gitu, gue nggak mau gitu. Jadi jangan terlalu hitungan. Nah, sistem jasa ini atau persentase ini punya kekurangan teman-teman. Kekurangannya apa? Kalau misalkan timnya nggak solid, mendingan diudahin gitu. Kenapa? Karena kalau sistem jasa, mereka dapat uang itu ketika ada bongkaran gitu. Misalkan servis CVT, servis TB gitu. Servis CVT berapa bang? Misalkan 45 gitu. Servis TB berapa? 75, dikerjain sama satu mekanik gitu. Nah, berarti kan mereka dapat jasanya. Anggaplah dari servis CVT sama servis TB dia dapat 70.000 gitu, anggap ya. Dapat 70.000. Nah itu kan jadi akhirnya pak buru-buru gitu. Begitu motor masuk servis itu langsung dihajar, hajar lagi, nggak bagi-bagi ke yang lain dengan sistem jasa. Makanya kalau yang sistemnya jasa itu harus dibentuk organisasinya, antar tim, antar mekanik harus saling punya rasa gitu, saling sayang gitu. Kan kita ketemu tiap hari, partner kerja harus saling sayang kayak gitu. Kalau sistem persentase, dan itu udah pasti mekaniknya merasakan perkembangan bengkel. Dimana bengkel makin rame gitu, penghasilan dia makin tinggi teman-teman gitu ya. Ketika bengkel sepi ya mereka juga nggak dapat jasa gitu teman-teman ya. Tapi seimbang, bengkel juga kan nggak dapat pengeluaran barang kalau bengkel sepi. Kalau bengkel rame ya bengkel dapat barang, mekanik dapat jasa lebih gede lagi kayak gitu. Kalau misalkan sistem gaji ini safe, aman teman-teman gitu. Misalkan contoh lu mekanik digaji per hari 120.000, ya udah mau rame mau sepi 120.000 aja tetap gitu kan. Ya nanti mungkin kerja berapa tahun dinaikin jadi 130, 140 kayak gitu kan. Cuman dari segi mekaniknya coba lu anggap super senior gitu ya, digaji per hari 200.000, ada turunan mesin yang layannya ternyata pada nggak bisa gitu ngerjainnya, lu ngerjain turun mesin 2 motor, ya itu yang gue bilang berarti kan harusnya lu dapat 400.000 gitu kan, sekecil-kecilnya 400.000 gitu kalau sistem persentase. Nah ini kan malah jadi dapat 200.000, nah itu jadi lebih kecil gitu. Cuman aman, lu digaji terus gitu walaupun sepi gitu.
Dan itu resiko bengkel awal buka. Kalau misalkan sistem gaji itu bengkel resikonya lumayan tinggi gitu teman-teman, karena kan gaji mah terus jalan gitu walaupun bengkel belum jalan gitu. Tapi kalau udah berjalan, nah berarti mekanik tetap terima tuh segitu teman-teman. Nah itu yang bikin ini menurut gue ya, yang bikin rasa saling membangunnya itu kurang. Kenapa? Karena pada saat sepi ya dia terima gaji aja gitu, dan pada saat rame pun ya dia jadi malas aja, kan gajinya tetap segitu. Tapi kalau sistemnya dirubah dengan sistem persentase gitu, ya semakin rame motor semakin berani gitu, semakin kerja gitu teman-teman. Ada konsumen, oh siap-siap gitu, kenapa pak motornya gitu, langsung ngobrol-ngobrol sana sini kayak gitu. Jadi menurut gua sistem persentase itu yang paling bagus, karena ngebangun untuk bengkel, ngebangun timnya, dan ngebangun finansial yang bagus gitu. Jadi ketika lu sebagai owner bengkel, finansial lu membaik, finansial mekanik lu juga membaik. Itu sih tujuan gue gitu ya. Gue pengen mekanik itu kalau misalkan udah nggak bisa kerja, finansialnya tapi udah tinggi gitu teman-teman, karena dari hasil ilmu dia. Balik lagi ya, mekaniknya harus perform gitu. Jadi ada sistem gaji sama sistem persentase gitu teman-teman ya. Nah teman-teman kira-kira yang mana gitu ya, dan iya bang ya, enakan yang mana ya gitu. Kalau menurut gua persentase udah paling bagus. Kenapa? Bisnis antar owner bengkel dan mekanik itu menurut gua kurang gitu. Gue juga harapan gue malah ke depannya nggak 90-10 tapi 100 gitu, 100% buat mekanik gitu. Cuma kan ini baru mulai ngontrak, gue tetap perlu anggapnya patungan lah teman-teman. 10% potongan itu buat sabun, buat listrik, buat wifi, buat kunci-kunci patah, buat penambahan kunci-kunci gitu, buat impact. Kita mau tambah apa lagi nih gitu teman-teman. Jadi masih untuk perkembangan 10% potongannya itu, bukan semena-mena dipotong buat bengkel. Ya memang masuknya ke bengkel, cuma kan siapa nih yang megang duitnya gitu kan ya. Kalau gue larinya buat ke sana. Kita masih terus mau tambah barang gitu, mau tambah alat biar kerjanya makin enak gitu teman-teman. Jadi kira-kira gimana? Dan balik lagi pertanyaan lu bro, gimana bang kayak gitu gitu, biar mekanik merasakan perkembangannya gimana, bengkel makin rame gitu ya, dan mekanik juga penghasilannya makin gede, sistemnya kayak gitu. Dan mekanik juga kerjanya udah pasti semangat gitu. Cuman itu dari sistem persentase yang harus lu jaga timnya gitu. Karena gue ngejalanin sistem persentase kayak gini ngebagi ke mekanik memang gede gitu, mekanik terimanya gede. Cuman kebanyakan ada beberapa karakter orang yang terima uang gede, dia malah jadi pelit ilmu, nggak mau berbagi ilmu ke yang lain. Karena kalau yang lain bisa, berarti dia bisa bongkar, berarti bisa dapat jasa juga dari situ, kayak gitu teman-teman. Jadi timnya aja gitu, dirapihin timnya, udah pasti enak gitu tuh. Buat teman-teman yang mekanik gimana? Gajian? Harian? Apa persentase? Apa gimana teman-teman? Kira-kira itu dari gua teman-teman. Jadi buat lu bro yang mau buka bengkel dan mau memang visi misinya kurang lebih sama gua gitu ya, untuk mensejahterakan mekanik dan biar mekanik tuh merasakan dampak dari performa bengkel yang naik, dia juga dapat finansial yang naik. Kira-kira itu dari gua bro.